Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hormat, izinkan saya, Webi Ahmad Rivaldi, dengan nomor induk mahasiswa 22021 90087, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum, dengan konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Kristen Indonesia, dengan ini akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Diana Napitupulu SH, MH, MKN, MSc terkait industri keuangan dan perbankan. Adapun industri keuangan dan perbankan yang saya ambil adalah terkait tentang pasar modal. Maka dengan ini saya akan memulai presentasi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, ada beberapa daftar isi yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama adalah sejarah pasar modal yang terdapat beberapa periode dalam berdirinya atau awal dimulainya dalam pasar modal. Selanjutnya ada pengertian pasar modal syariah, fungsi peran dan tujuan, asas-asas hukum pasar modal. Oke, yang pertama kita masuk dalam sejarah pasar modal. Pasar modal di Indonesia sudah ada pada saat zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, pasar modal dimulai sejak zaman penjajahan Belanda pada sekitar tahun 1978. Pasar modal Indonesia mengalami pasar naik, di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual sahamnya ke publik, lalu tercatat di pasar modal Indonesia. Bahwa menurut catatan sejarah pasar modal Indonesia terbagi menjadi beberapa periode, yaitu dengan sebagai berikut. Periode permulaan dari tahun 1872 sampai dengan 1912. Yang kedua, periode pembentukan bursa dari tahun 1912 sampai dengan 1925. Periode awal kemerdekaan dimulai dari tahun 1925 sampai dengan 1952. Periode kebangkitan 1952 sampai dengan 1977. Periode pengaktifan kembali pada tahun 1977 sampai dengan 1987. Periode deregulasi 1987 sampai dengan 1995. Periode kepastian hukum 1995 sampai dengan saat ini. Periode Bapepam, dan yang terakhir adalah periode pembentukan otoritas jasa keuangan. Yang akan saya bahas kali ini adalah periode yang pertama, di mana terdapat periode permulaan pada tahun 1872 sampai dengan 1912. Bahwa pada periode ini terjadinya kegiatan transaksi saham dan obligasi terjadi pada abad ke-19. Bahwa pada transaksi terjadi baik jual beli saham ataupun penerbitan obligasi, Indonesia belum mempunyai lembaga atau bursa, sehingga perdagangan dan penerbitan dilakukan secara langsung tanpa adanya organisasi resmi. Sehingga catatan resmi terkait transaksi tersebut tidak lengkap, serta membingungkan. Akan tetapi, pada saat itu yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi yang listing di Amsterdam, Belanda, dan memiliki seorang investor yang berada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Maka, dalam hal ini dapat dikategorikan bahwa pada periode ini adalah periode di mana Indonesia memulai pasar modalnya, atau dapat dikatakan awal mula terjadinya pasar modal di Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas periode pembentukan bursa di tahun 1912 sampai dengan 1935. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amsterdam Efeksbeurs mendirikan sebuah cabang pulsa di Batavia. Maka, bursa ini menjadi bursa tertua keempat di Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Bursa ini dinamakan sebagai Virgin for the FX dengan melakukan jual beli saham obligasi, perusahaan dan atau perkebunan Belanda yang berada di operasi di Indonesia. Selanjutnya, ada juga terkait saham perusahaan Amerika yang diterbitkan di kantor administrasi di negara Belanda, serta efek perusahaan Belanda yang lainnya. Yang ketiga, saya akan membahas periode awal kemerdekaan pada tahun 1925 sampai dengan 1952. Pada periode ini, Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terkait di bidang pasar modal. Jumlah volume transaksi dan frekuensi mengalami peningkatan yang signifikan,
dikarenakan masyarakat mulai mengetahui adanya pasar modal sebagai bentuk wadah untuk investasi. Sehingga perkembangan perdagangan efek berlangsung cukup ramai. Akan tetapi, momentum ini tidak tertahan lama karena Indonesia dihadapkan dengan resesi pada tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, bursa Belanda tidak aktif dikarenakan saham-saham perusahaan Belanda diambil secara paksa oleh Jerman. Maka, akibat dari kejadian tersebut sangat mempengaruhi bursa efek di Indonesia. Sehingga, pada tanggal 10 Mei 1940, bursa efek Jakarta resmi tutup. Dan bursa efek Semarang serta Surabaya telah ditutup terlebih dahulu. Pada tanggal 23 Desember 1940, bursa efek Jakarta kembali dibuka. Akan tetapi, sejak masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, mengakibatkan bursa efek Jakarta ditutup kembali. Karena pada saat masa penjajahan Jepang melarang adanya kegiatan di bidang pasar modal. Namun, atas dasar pembangunan negara pasca kemerdekaan Indonesia, tertanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia kembali berencana untuk membuka kembali bursa efek Jakarta pada tahun 1947. Namun, rencana ini tertunda dikarenakan situasi ekonomi yang begitu buruk. Bahwa sejak diserahkannya kedaulatan atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1949, beban utang luar negeri dan dalam negeri kian membesar, sehingga menyebabkan defisit yang sangat besar. Maka karena keadaan tersebut membuat pemerintah Republik Indonesia untuk mengutamakan pembukaan kembali bursa efek Jakarta dalam program kerja. Maka dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1953 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 mengatur terkait bursa efek. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 28937 Undang-Undang 1 November 1951, penyelenggaraan perusahaan diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek. Maka, ditunjuklah Bank Indonesia sebagai penasihat dan selanjutnya sebagai pengurus. Selanjutnya, saya akan membahas terkait periode kebangkitan pada tahun 1952 sampai dengan 1976. Pada periode kebangkitan ini, bursa efek Jakarta kembali dibuka oleh Menteri Keuangan Suemitro Jojo Hadikusumo pada tanggal 3 Juni 1952. Dan Indonesia berhasil membuat undang-undang dalam rangka mengatur kegiatan transaksi dalam pasar modal dengan mengeluarkan undang-undang darurat yang kemudian menjadi undang-undang pada tanggal 26 September 1952. Maka, hal ini merupakan sebuah tonggak sejarah awal pasar modal, mempunyai payung hukum yang secara khusus mengatur transaksi pasar modal. Namun, pada tahun 1958, keadaan perdagangan efek kembali menjadi lemah dikarenakan beberapa sebab, yaitu dengan sebagai berikut. Banyaknya warga Belanda yang meninggalkan Indonesia. Adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi. Dan yang terakhir, pada tahun 1960, Badan Nasional Perusahaan Belanda atau bisa disebut sebagai BANAS mengatakan larangan perdagangan efek yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk efek dengan nilai mata uang Belanda. Selanjutnya, keadaan tersebut diperparah karena terjadinya resesi dan tingkat inflasi yang sangat tinggi menjelang akhir pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966. Selain itu, keadaan tersebut juga mengguncangkan segi perekonomian dan atau kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, sehingga turunnya minat masyarakat terhadap pasar modal akibat ditutupnya kembali bursa efek Jakarta. Kondisi ini berlangsung sampai dengan tahun 1977. Selanjutnya ada periode pengaktifan kembali. Periode pengaktifan kembali adalah sejak tahun 1977 sampai dengan 1987. Setelah ditutup kembali pada tahun 1966 sampai dengan 1977, pada masa pemerintahan Orde Baru yang menggantikan masa pemerintahan Orde Lama, pemerintah Orde Baru segera merencanakan pembangunan ekonomi tahap awal yakni selama 5 tahun. Pemerintah Orde Baru bekerja sama dengan negara-negara barat guna untuk membangun pertumbuhan perekonomian dan perencanaan pengaktifan kembali pasar modal. Maka, dalam perencanaan itu, Bank Indonesia membentuk tim persiapan pasar uang dan pasar modal
Dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 4/6 Kepdir tertanggal 26 Juli 1968 bahwa hasil dari penelitian tersebut adalah menyebutkan pasar modal Indonesia sebenarnya sudah tertanam sejak tahun 1952. Akan tetapi, karena situasi dan keadaan politik serta masyarakat yang banyak tidak mengetahui tentang adanya pasar modal, maka pertumbuhan efek di Indonesia terhitung sejak tahun 1958 sampai dengan 1976 mengalami kemunduran. Maka setelah tim persiapan PU dan penanaman modal telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor Kep 25/MK/4/1/72 tertanggal 13 Januari 1972, tim tersebut dibubarkan. Selanjutnya pada tahun 1976 dibentuklah Badan Pembina Pasar Modal atau yang disebut Bapepam dan Perseroan Terbatas Dana Reksa. Bahwa dalam peresmian pasar modal oleh pemerintah Orde Baru tidak serta-merta membuat banyak masyarakat maupun pelaku usaha bertransaksi di dalam pasar modal. Namun, yang terjadi adalah munculnya masalah baru yang membuat terhambatnya minat baik masyarakat maupun khususnya para pelaku usaha untuk masuk pasar modal. Seperti persyaratan laba minimum sebesar 10% dari modal disetor bagi perusahaan yang ingin go publik. Keuntungan itu harus diperoleh perusahaan selama 2 tahun sebelum melakukan penawaran umum kepada masyarakat. Pada saat zaman situasi tersebut, mungkin para pelaku usaha tidak membuka laba bersih, sehingga peraturan tersebut tidak memungkinkan para pelaku usaha untuk membawa perusahaannya menjadi go public. Selanjutnya, investor asing tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam transaksi jual maupun beli dan atau dapat dikatakan tidak boleh mempunyai kepemilikan atas saham perusahaan yang ditawarkan di pasar modal Indonesia. Adanya batasan harga maksimum fluktuasi dari harga awal setiap pembukaan pada hari perdagangan bursa, tidak adanya perlakuan yang sama untuk pajak atas penghasilan dari bunga deposito dan dividen. Yang terakhir, belum dibentuk kata dibukanya kesempatan bagi perusahaan untuk mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan terpenuh melalui bursa. Selanjutnya ada periode deregulasi. Pada tahun 1987 sampai dengan 1995. Bahwa dari beberapa masalah yang menghambat kemajuan pasar modal seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan ini atau yang tadi telah diuraikan, pemerintah Republik Indonesia diharuskan melakukan perombakan peraturan dari yang sebelum secara de facto dan de jure menghambat masuknya para pelaku usaha maupun investor dalam pasar modal Indonesia, maka diperlukan pembaharuan dan atau perubahan peraturan. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deregulasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar modal, yaitu dengan sebagai berikut. Yang pertama, paket kebijakan Desember 1987. Kebijakan ini adalah guna mempermudah persyaratan dalam proses emisi saham dan obligasi, dihapusnya biaya-biaya yang sebelum jadi pungut oleh Bapepam, seperti biaya emisi efek, bahwa selain itu, pemodal asing diperbolehkan untuk membeli maksimal 49% dari total emisi. Dalam Pakdes 1987, ini juga dihapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek. Selanjutnya, paket kebijakan Oktober 1988 atau selanjutnya yang kita sebut sebagai Pakto 1988. Kebijakan ini adalah khusus dibuat guna memajukan sektor perbankan yang nantinya akan menambah perkembangan pada sektor pasar modal. Dalam kebijakan ini berisi sedikitnya 3 ketentuan, yaitu 1. Legal, 2. Lending, dan 3. Limit, serta pengenaan pajak atas bunga deposito. Paket kebijakan Desember 1988 selanjutnya kita sebut sebagai dengan Pakdes 1988. Kebijakan ini pada dasarnya adalah guna memberikan dorongan yang lebih terhadap pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa. Maka, inti dari deregulasi ini adalah melakukan penyederhanaan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan dari peraturan-peraturan yang sebelumnya dianggap penghambat masuknya investor dan para pelaku usaha di bidang pasar modal. Pada tahun 1989, sejak deregulasi disosialisasikan secara penuh di Indonesia, pasar modal Indonesia benar-benar mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tercatat, pada tahun 1989 terdapat 37 perusahaan yang telah go public dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta. Dengan banyaknya perusahaan yang melakukan go public guna mendapatkan modal serta menariknya pasar modal bagi para investor, membuat pasar modal di Indonesia berkembang sangat pesat.
Sehingga berdirinya beberapa lembaga bursa, yaitu dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah tertanggal 16 Juni 1989, berdirinya Persaingan Terbatas Bursa Efek Surabaya. Yang kedua, tertanggal 2 April 1991, berdirinya Bursa Paralel Indonesia. Selanjutnya, pada tertanggal 13 Juli 1992, berdirinya PT Bursa Efek Jakarta, yang kemudian mengganti Bapepam sebagai pelaksana bursa. Dan yang terakhir, tertanggal 22 Juli 1995, penggabungan Bursa Efek Paralel dengan Bursa Efek Surabaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait periode kepastian hukum terhitung pada tahun 1995 sampai dengan saat ini. Setelah adanya deregulasi, membuat kepercayaan para pelaku usaha dan investor semakin menguat terhadap pasar modal Indonesia. Apalagi sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Maka investor dan para pelaku usaha yakin dan percaya bahwa Indonesia merupakan satu dan wadah tepat untuk dapat melakukan investasi, baik untuk menanamkan modal maupun menjalankan kegiatan usahanya. Bahwa undang-undang ini dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang cukup komprehensif dikarenakan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, ada juga undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggara kegiatan di bidang pasar modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Selain itu, dapat beberapa keputusan menteri dan seperangkat peraturan yang dibuat oleh Bapepam yang jumlahnya sekitar 150 peraturan. Maka dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam undang-undang pasar modal, yakni adalah kewenangan Bapepam yang cukup luas, di mana Bapepam selaku pengawas dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal. Selanjutnya saya akan membahas periode independensi Bapepam. Maka dari yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas bahwa tugas dan wewenang Bapepam adalah guna menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi para pelaku pasar modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal telah diberikan 17 kewenangan kepada Bapepam, yang secara sederhana dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pembinaan, 2. Pengaturan, 3. Pengawasan. Untuk mengaktifkan independensi Bapepam menjadi satu hal yang sangat amat penting untuk menegakkan hukum secara konsisten, imparsial, dan adil. Posisi struktural Bapepam sebagai badan yang berada di bawah Departemen Keuangan menjadi titik perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, Bapepam dianggap membuka peluang bagi pihak-pihak lain untuk melakukan intervensi demi kepentingan tersendiri maupun kelompok di luar dari penegakan hukum yang tegas, adil, konsisten, dan imparsial. Dengan hal-hal yang demikian, maka membuat kinerja dan wibawa Bapepam tidak lagi terjaga. Maka, menanggapi masalah tersebut guna mempersiapkan Bapepam yang independensi, harus segera diimplementasikan dasar hukum yang telah ada pada saat itu, yaitu dengan sebagai berikut. Amanat GBHN tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, bab 4 huruf B yang ke-8, yakni guna mengembangkan pasar modal yang sehat, efisien, transparan, dan meningkatkan terkait penerapan peraturan perundang-undangan yang dianggap telah sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa terkait penjelasan pasal 34 menjelaskan bahwa lembaga pengawas jasa keuangan yang akan dibentuk guna melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan lainnya, yaitu 1. Asuransi, 2. Sekuritas, 3. Perusahaan pembiayaan non-perbankan, 4. Dana pensiun, 5. Badan lain non-perbankan yang mengelola dan menghimpun dana masyarakat. Bank Indonesia adalah lembaga yang independen di luar kendali pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi wajib membuat laporan dan disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Badan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diselesaikan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dalam hasil yang telah diselesaikan tersebut adalah menyatakan bahwa otoritas jasa keuangan harus sudah dibentuk selambat-lambatnya sampai dengan 31 Desember 2010. Selanjutnya, saya akan membahas periode otoritas jasa keuangan. Pada periode ini adalah di mana periode dimulainya pembentukan otoritas jasa keuangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengalami pembaharuan dengan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pengawasan perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya akan dialihkan ke Lembaga Penyelesaian Jasa Keuangan (LPJK) independen yang dalam hal ini dianggap sebagai otoritas jasa keuangan. Pada tahun 2011, akhirnya otoritas jasa keuangan berhasil dibentuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga hal-hal yang dulu menjadi kewenangan Bapepam beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk namun tidak terbatas terhadap pasar modal dan lembaga di sektor jasa keuangan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas pengertian pasar modal. Bahwa secara etimologi, pasar modal terdiri dari kata pasar, yang berarti adalah bertemunya antara penjual dan pembeli. Sedangkan modal adalah yang berarti suatu barang atau jasa atau uang yang memiliki nilai ekonomi. Pasar modal adalah wadah dan atau tempat untuk menjual belikan segala instrumen keuangan atau efek. Dalam pasar modal, terdapat surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar modal, yaitu adalah surat hutang maupun surat atas kepemilikan perusahaan. Surat berharga yang sifatnya hutang adalah dikenal sebagai obligasi, dan surat atas kepemilikan perusahaan dikenal sebagai saham. Secara detail, obligasi adalah bukti pengakuan atas pemberian dan penerimaan utang piutang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Saham adalah bukti surat atas kepemilikan perusahaan berdasarkan modal yang telah ditempatkan dan disetor. Definisi pasar modal secara luas adalah suatu tatanan keuangan yang telah terorganisasi, termasuk ke dalamnya adalah lembaga perbankan komersil dan lembaga-lembaga lainnya yang sifatnya perantara yang bergerak di bidang jasa keuangan, serta surat-surat berharga yang berada di pasar modal itu sendiri. Dalam arti yang lebih khusus, bahwa pasar modal adalah suatu tempat dipertemukannya para penjual dan pembeli guna melakukan jual beli surat berharga dengan menggunakan jasa perantara perdagangan efek. Dalam bukunya, Lawrence J. Gitman dengan judul Principle of Management Finance adalah di mana pasar modal sebagai suatu tempat antara pihak penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan kegiatan jual beli dalam suatu institusi resmi, yaitu adalah bursa efek yang terdiri dari beberapa instrumen jasa keuangan, sekuritas, dan memiliki jangka waktu di atas 1 tahun. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK/90 mengenai peraturan pasar modal, bahwa dalam keputusan ini telah dijelaskan definisi pasar modal, yaitu sebagai sebuah tatanan keuangan terorganisasi termasuk di dalamnya bank-bank komersil dan seluruh lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada surat-surat berharga yang beredar di pasar modal itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa pasar modal adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap dan seluruh lembaga yang berhubungan dengan efek. Pasar modal dalam arti sempit adalah sebagai tempat adanya kegiatan transaksi jual beli. Tempat tersebut, definisi bursa efek, stock exchange, sendiri adalah suatu organisasi yang mempertemukan para pelaku pasar modal, baik penjual maupun pembeli efek ataupun pelaku usaha yang menerbitkan surat atas kepemilikan sahamnya, guna mendapatkan modal bagi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Maka dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perilaku penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, yang diterbitkan juga lembaga serta profesi yang ada hubungannya dengan efek. Di dalam pasar modal terdapat emerging market, di mana pasar modal dihadapkan dengan suatu tantangan sebagai berikut. 1. Jumlah investor domestik masih sangat kurang. Jumlah investor dari dalam negeri pada saat ini menembus 363 orang, akan tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya 240 juta orang, maka akan didapat rasio yang masih sangat kecil. Sebenarnya adanya investor domestik ini bisa menjadi pencegahan jeleknya pasar modal ketika terjadi penarikan modal secara besar-besaran atau capital reversal oleh investor asing. Yang kedua, di Bursa Efek Indonesia jumlah emiten etos kerja yang baik tergolong masih relatif minim. Pada saat ini, jumlah emiten yang telah terdaftar di pasar modal telah menembus angka sekitar 863 perusahaan pada Mei 2023 dan jumlahnya terus bertambah. Angka ini memanglah tinggi, akan tetapi penulis menganggap masih belum setara apabila dibanding dengan instrumen investasi yang ada. Maka sebab itu, pasar modal Indonesia dianggap masih membutuhkan lebih banyak lagi emiten-emiten yang berkualitas, yaitu perusahaan yang tidak hanya sekedar menjadi perusahaan terbuka sehingga mendapatkan modal dari investor. Catatan peraturan yang masih belum sinkron, eksistensi pasar modal sangat berkaitan erat dengan industri jasa keuangan. Dengan adanya otoritas jasa keuangan, kedepannya Bursa Efek Indonesia sangat membutuhkan sinkronisasi aturan. Hal ini disebabkan karena industri pasar modal akan berkaitan langsung baik dengan industri perbankan maupun dengan jasa keuangan non-perbankan.
Belum tersinkronnya dengan baik aturan-aturan yang ada saat ini menjadi hambatan tersendiri karena masih terpisah-pisah sehingga menjadi sulit koordinasi. Selanjutnya, masih maraknya manipulasi harga saham yang mempunyai market capital kecil. Ketika saham naik, maka indeks harga saham gabungan pun juga ikut menaik. Namun, yang harus diperhatikan kembali adalah banyaknya saham yang ditemui ternyata berstatus gorengan. Otoritas jasa keuangan bergerak untuk memberantas hal demikian karena dianggap investasi yang tidak sehat, sebab laju pergerakannya bersifat semu karena dorongan naik turun sahamnya diatur oleh oknum-oknum yang saling terkait satu dengan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait pasar modal syariah. Bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia, Budi, bersama dengan Ketua Bapepam, Herwi Dayatmo, meresmikan pasar modal syariah pada tanggal 14 Maret 2003. Sebelumnya, ada pasar modal syariah. Sebelum terlebih dahulu telah ada reksadana syariah yang telah disahkan pada tahun 1997 dan disusul dengan Jakarta Islamic Index pada tahun 2000, bahwa dengan adanya tempat dan atau wadah tersebut diharapkan Indonesia dapat menjalani kegiatan hubungan bisnis dengan mengedepankan syarat-syarat syariah dalam Islam. Sebagaimana telah dianut dan dijalankan oleh bank-bank syariah, maka dalam hal ini pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruhnya pelaksanaan dan kegiatan terutama yang berkaitan dengan emiten, jenis efek yang ditransaksikan, dan pelaksanaan transaksi efek yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan-peraturan syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah dituangkan dalam Majelis Ulama Indonesia Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40/DSN-MUI/10/2003 tentang pasar modal syariah, dalam penerapan prinsip instrumen pasar modal syariah sangat berbeda dengan penerapan prinsip instrumen dalam pasar modal konvensional. Saham dalam pasar modal syariah harus berasal dari emiten yang telah memenuhi syarat syariah dalam Islam. Dan sama halnya dengan obligasi, emiten yang ingin menerbitkan obligasi untuk mengikuti standar syariah seperti dengan menggunakan akad syariah yaitu murabahah, mudorabah, salam, musyarakah, itsinah, dan ijarah. Selain itu, ada juga reksadana syariah. Reksadana syariah adalah suatu tempat dikumpulkannya saham-saham dan obligasi syariah oleh manajer investasi syariah menjadi satu kesatuan dan bentuk suatu produk tersendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi pasar modal syariah, antara lain memungkinkan masyarakat untuk turut andil dalam kegiatan bisnis dengan mendapat bagian dari keuntungan dan juga risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemilik saham untuk menjual kembali sahamnya agar memperoleh likuiditas. Yang ketiga, memberi kelulusan pada perusahaan agar dapat meningkatkan sumber modal dari luar agar dapat mengembangkan produksinya. Yang keempat, memisahkan pelaksanaan kegiatan bisnis dari naik turunnya harga saham jangka pendek yang termasuk dalam ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan penanaman modal pada sektor ekonomi itu berdasarkan kinerja kegiatan bisnis seperti yang tercermin pada harga saham. Yang keenam, selanjutnya saya akan membahas fungsi, peran, dan tujuan. Pada pokoknya, fungsi pasar modal adalah suatu wadah bagi para pelaku pasar modal untuk mendapatkan modal dan keuntungan, seperti emiten yang akan menerbitkan saham barunya guna mendapatkan modal dari para investor. Dan investor mengharap keuntungan dari kinerja emiten yang menghasilkan laba bersih sehingga dapat dibagikannya menjadi dividen ataupun dari naiknya harga saham dikarenakan fluktuasi harga saham. Adapun cara lebih jelas fungsi dari pasar modal adalah sebagai berikut. Fungsi saving, pasar modal dapat menyediakan alternatif lain guna menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Yang kedua, fungsi kekayaan, masyarakat dapat mengembangkan kekayaan apabila dapat memilih saham yang tepat sebagai investasi, di mana selain mendapatkan dividen, investor juga akan mendapatkan kekayaan yang lebih dari naiknya harga saham. Fungsi likuiditas, para pelaku usaha dapat dengan mudah menjual atau membeli instrumen pasar modal sepanjang investor telah memilih emiten yang sahamnya liquid, seperti emiten yang memiliki market capital besar atau yang saat ini dikenal sebagai blue chip. Fungsi pinjaman, pasar modal dapat juga menjadi pinjaman baik bagi pemerintah maupun swasta guna membiayai kegiatannya dalam hal pemerintah apabila pemerintah membutuhkan dana segar selain dari APBN untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Maka hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Selain fungsi sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat beberapa peran dalam pasar modal, yaitu sarana pengalokasian dana secara efektif, di mana seorang pemodal dapat melakukan investasi dengan membeli beberapa efek baik saham maupun obligasi
Dari beberapa perusahaan baik dalam investasi dengan waktu yang cukup lama maupun investasi dengan waktu yang cukup pendek, dengan harapan pada saat investor membeli saham perusahaan tersebut, harga saham perusahaan tersebut naik sehingga mendapatkan sebuah keuntungan atau yang disebut sebagai capital gain. Instrumen alternatif dalam investasi, di mana pasar modal adalah tempat alternatif dengan memudahkan para pelaku pasar modal dapat melakukan transaksi dengan tujuan investasi dan mengharapkan sebuah keuntungan atas investasi tersebut. Memungkinkan masyarakat dapat memiliki perusahaan yang sehat dan baik guna investasi jangka panjang dan mengharapkan keuntungan dari pembelian saham tersebut dengan dibagikannya dividen atas laba bersih perusahaan setiap tahun. Penerapan perusahaan yang profesional, di mana masyarakat dapat ikut andil dalam kepemilikan atas perusahaan dengan dibuktikannya atas saham yang telah dimiliki sehingga dapat membawa perilaku profesional dalam manajemen perusahaan apabila tercipta terciptanya kondisi good corporate governance, maka bisa diharapkan perusahaan dapat mencetak laba bersih dengan tata kelola manajemen yang baik. Meningkatkan aktivitas ekonomi dalam skala nasional dengan adanya pasar modal Indonesia mempermudah perusahaan memperoleh modal usaha guna melakukan ekspansi untuk melanjutkan usahanya yang telah diambang kebangkrutan, sehingga membuat perekonomian akan tetap semakin tumbuh dan meminimalisir adanya kebangkrutan bagi beberapa perusahaan di sektor-sektor tertentu, dan dapat juga mengurangi angka pengangguran di Indonesia serta menambah terciptanya lapangan kerja. Dalam bukunya, Munir Fadi menambahkan bahwa tujuan hukum yang merupakan target yuridis dari pengaturan pasar modal tercapai, maka diperlukan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Keterbukaan informasi. 2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal. 3. Pasar yang tertib modern. 4. Efisiensi. 5. Kewajaran. 6. Perlindungan bagi investor. 7. Kepastian hukum. Dan 8 adalah keadilan. Selanjutnya saya akan membahas terkait asas-asas dalam hukum pasar modal. Bahwa terdapat beberapa asas dalam hukum pasar modal, yaitu yang sebagai berikut. Pasar yang teratur adalah di mana terciptanya suatu transaksi di dalam pasar modal yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Yang kedua, pasar yang wajar adalah keadaan di mana hal penentu harga dipengaruhi oleh supply dan demand, bukan dari adanya manipulasi pasar. Pasar yang efisien adalah keadaan di mana harga akan sesuai dengan informasi yang telah tersebar sepanjang informasi tersebut merupakan sebuah fakta kebenaran. Transparansi informasi atau keterbukaan informasi melindungi kepentingan investasi atau investor publik, bahwa setiap investor berhak mendapatkan informasi apa yang telah terjadi pada perusahaannya, termasuk namun tidak terbatas pada fakta-fakta material yang mempengaruhi perseroan. Selanjutnya saya akan menyebutkan daftar pustaka. Referensi buku yang saya gunakan adalah Adi Sumitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cetakan 1 Jakarta Kencana tahun 2009. Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, Yogyakarta, Andi tahun 2010. I Putu Gede Arya Suta, Menuju Pasar Modal yang Modern, Jakarta, Yayasan Satria Bakti tahun 2000. Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Hukum Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti Bandung 2002. Muhammad Irsyad Nasruddin, Aspek Hukum Pasar Modal, Jakarta Kencana tahun 2004. Marjuki Usman, ABC Pasar Modal Indonesia, Jakarta, LPPI/IB 1994. Mifaktur Rahman Habibi, Hukum Pasar Modal Perkembangan Hukum Pasar Modal pada Era Kolonial hingga Era Digital, Malang, Inara Publisher 2022. Metwali dalam Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah, Yogyakarta, Ekonosia 2005. Rumawi dan kawan-kawan, Hukum Pasar Modal, Bandung, Widiana 2021. Sri Hermuningsih, Pengantar Pasar Modal, Yogyakarta, UPP STIM YKP 2012. Winarto Jaso Pasar Modal Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan 1997. Demikian presentasi industri keuangan non perbankan terkait pasar modal dari saya, Baby Ahmad Rifali. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan, penyampaian frasa bahasa maupun kalimat yang telah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu. Bye.